Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan buat hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Terima kasih dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dan sukacita dan beroleh kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas kami satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8, saya akan membacakan untuk kita. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Topik renungan hari ini, Tuhan sungguh baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara menghitung dosa, kesalahan, kelalaian, atau pemberontakan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan? Kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Berapa kali satu hari kita berdosa? Berapa kali satu minggu? Berapa kali satu bulan? Dan berapa kali satu tahun? Jika kita mencermati, menghitung, apakah kita layak disebut anak Allah? Atau apakah kita layak berdiri di hadapan Allah? Atau apakah kita layak ada sebagaimana hari ini kita ada? Mari kita bergumul. Mari kita menghitung dengan baik. Sehingga ketika kita tidak pernah melakukan evaluasi tentang apa yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita, kita akan selalu menganggap diri kita benar. Kita akan selalu menganggap diri kita kudus, suci. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi, maka kita akan mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Nah, ketika kita menghitung, ketika kita mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, diperhadapkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hukum Tuhan, maka kita akan merasakan dan melihat betapa hina diri kita ini. Betapa sungguh kita jauh dari kehendak Tuhan. Betapa kita sungguh jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup dan kehidupan kita. Tetapi jangan ragu, jangan takut, sebab Allah peduli atas segala hidup dan kehidupan kita. Sebab Allah tidak menginginkan kematian orang yang fasik, tetapi sebaliknya Allah menginginkan pertobatan. Allah menginginkan supaya setiap orang berdosa yang melakukan kesalahan, yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik, bertobat, berubah, kembali kepada Allah. Allah itu sangat baik, tidak hitung-hitungan, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Meskipun kita selalu jatuh dalam cobaan, jatuh dalam dosa, tapi Allah begitu sabar, menunggu dan menunggu kita. Dia mengutus para hambanya. Dia memberikan waktu bagi kita 24 jam satu hari, 30 hari satu bulan, 365 hari satu tahun. Allah begitu sabar menanti dan menanti dan menanti kita, supaya kita lebih menikmati kasih karunia Allah, lebih mengerti bahwa Allah itu sebenarnya sungguh luar biasa mengasihi kita masing-masing. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan memberikan cahaya
melalui Injil, melalui firman kepada setiap orang yang membacanya, yang hidup di dalamnya akan beroleh sesuatu sinar terang, sehingga kegelapan dalam hidupnya akan sirna perlahan-lahan, sehingga dia yang memiliki keraguan melangkahkan hidupnya ke depan akan menjadi kuat dan ditopang oleh Tuhan itu sendiri. Dia sungguh baik. Bahkan dia menjadi gembala atas kita. Dia tidak menjadi gembala upahan, tapi dia adalah gembala yang baik, yang mengenal setiap domba-dombanya. Bahkan yang memberikan nyawanya untuk menebus setiap dombanya, menyelamatkan setiap dombanya. Itu nyata. Kehadiran Yesus Kristus yang diutus Allah, yang turun ke bumi ini. Yesus yang menderita. Dia menunjukkan betapa hebatnya kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, menebus saudara, menebus saya, menyelamatkan kita bersama. Tuhan itu sungguh sangat baik, benar, dan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan itu sungguh sangat adil, benar, dan baik, maka marilah kita menghargai kebaikan, ketulusan, dan kesetiaan dari Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan itu sungguh baik, adil, dan benar, bukan berarti kita bertindak semaunya. Bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Tuhan itu baik, maka pergunakanlah kebaikannya untuk menata kehidupan ke depan. Jika Tuhan itu baik, pergunakanlah kebaikannya untuk mengisi hidup dan kehidupanmu menjadi alat-alat Tuhan menyatakan berkatnya, kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu membawa kemuliaan, menjadi kesaksian yang luar biasa dari hidup dan kehidupan kita melalui tindakan dan perbuatan kita yang menunjukkan kasih Tuhan, kebaikan dari Tuhan itu kepada setiap orang, sehingga mereka akan semakin banyak datang berseru, Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, sehingga mereka mengenal dosanya, mereka mengenal kejahatannya dan meninggalkannya dan datang untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saya dan kita semua dinantikan Tuhan menjadi alatnya untuk mewartakan kabar baik, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan ragu. Sekalipun saudara menganggap saudara paling tidak layak, paling berdosa, paling jahat, untuk itulah Tuhan hadir, Yesus hadir untuk setiap orang, untuk membebaskan mereka yang jahat, yang terintimidasi, untuk memberikan keselamatan bagi mereka. Semoga kita terberkati Bapak Ibu Saudara. Mari merasakan kasih Tuhan lebih dekat lagi. Mari memberikan hidup dan kehidupan ini dituntun oleh Tuhan, karena Dia sungguh baik. Dia tetap memelihara hidup dan kehidupan kita sepanjang masa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menegaskan kembali kepada kami bahwa Engkau sungguh sangat baik, adil, dan benar. Itu sesungguhnya adalah kesaksian iman kami, karena kami selalu jatuh dalam dosa. Kami tidak pernah luput dari kesalahan. Kami dipenuhi oleh kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaan. Meskipun roh kami penurut, tapi daging kami lemah. Oleh karena kelemahan daging ini, kami sering jatuh dalam pencobaan. Tapi berulang kali firman-Mu menegur, mengingatkan kami, menyatakan kasih, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, bahwa Tuhan sungguh baik menunggu dan menunggu kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, keadilan-Mu akan kami pergunakan sebaik mungkin, dan kami sungguh bersyukur untuk segala yang kami terima. Berkatilah setiap jemaat-Mu, mereka yang bergumul, mereka yang terikat oleh dosa, mereka yang masih hidup dalam dosa dan melakukan kejahatan. Kiranya mereka dibebaskan, kiranya mereka mengerti dan memahami betapa Engkau sungguh merindukan hati, jiwa, hidup dan kehidupan mereka, untuk boleh berseru kepadamu, selamatkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, jangan ingat dosa-dosa kami pada waktu masa muda kami. Sebagaimana doa
harapan dari pemazmur. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya satu hari ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan dan topang. Kiranya kami juga boleh menguatkan, menopang, mengajak saudara-saudara kami untuk lebih dekat kepadamu dan menikmati saluran berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.